Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fajar dari D4 Kebidanan UNAS ingin memaparkan tentang tugas gadar saya dengan kasus nomor 7, di mana seorang ibu hamil datang dengan keluhan mules-mules dan dia mengatakan bahwa ini adalah hamil pertama. Setelah dilakukan anamnesa, maka kita lakukan pemeriksaan. Maka dalam hasil pemeriksaan palpasi didapatilah bahwa TFU 3 jari di atas pusar. Lalu bagian terbesar janin berada di sisi kanan kiri abdomen ibu dan DJJ punktum maksimum berada di sebelah kiri ibu. Maka setelah kita lakukan pemeriksaan dalam, lalu didapatilah pembukaan 3 cm. Kami menyimpulkan bahwa ibu tersebut berada dalam kondisi fase laten. Namun yang menjadi masalah adalah presentasi lintang dan TFU yang 3 jari di atas pusat, yang artinya kondisi janin berada dalam kondisi preterm. Berarti diagnosa untuk ibunya adalah G1 P0 A0 hamil preterim dengan presentasi lintang dan ibu masuk dalam fase laten. Apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Yang pertama adalah mengedukasi dan memberitahukan hasil pemeriksaan ibu terhadap pasien dan suaminya. Lalu yang kedua yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan proses persalinan ibu dengan perabdominan, dan kita harus mengedukasi keluarganya serta mengedukasi ibunya mengatakan bahwa kondisi kehamilan ibu masuk dalam fase laten, proses persalinan, dan ini harus lewat abdominan atau operasi sesar karena memang tidak mungkin untuk lahir secara vagina. Lalu yang kedua adalah kita harus melakukan pematangan paru-paru. Karena kondisi preterm, maka dikhawatirkan paru-paru janin belum berkembang maksimal. Kita harus memberikan pematangan paru-paru dengan dexamethasone dengan dosis yang 1 kali pemberian atau single dose dengan dosis 12 mg atau 2 ampul, kurang lebih 2 ampul. Dilakukan IP dan bolus secara pelan-pelan. Selanjutnya adalah setelah melakukan edukasi proses persalinan abdominan, kita pun harus mempersiapkan dengan ruangan NICU-nya. Ini adalah harus kolaborasi kerjasama antara ruangan kebidanan dengan ruangan NICU. Demikian tata laksana yang secara inti dan globalnya apa yang harus dilakukan, dan penyebab dari kasus ini adalah kebanyakan adalah kasus hidramnion. Tapi kalau boleh memberikan pendapat, menurut saya untuk kasus kondisi lintang itu jarang terjadi pada kehamilan anak pertama. Kenapa? Karena di mana kondisi rahim masih dalam kondisi belum terlalu besar, belum bekas hamil sebelumnya, belum ada bekas kehamilan sebelumnya, jadi jarang terjadi lintang untuk kasus anak pertama. Rata-rata kebanyakan kasus lintang adalah kasus grande multivara. Tapi bisa saja ini terjadi. Oleh sebab itu, inti dari permasalahan kasus lintang adalah lahir secara perabdominan atau seksio sesar. Karena berhubung ini adalah preterm, jadi tetap harus dipersiapkan ruangan NICU. Demikian pemaparan dari kasus gadar nomor 7 yang saya sampaikan. Terima kasih.